Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbi wal ali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yaktubu abadal abidin wa dahrad dahirin, amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Fadilatus sakha huwa min akhlaqil anbiya'i alaihimus salatu wassalam wa huwa min usulin najati. An Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu qala ya Rasulullah ayyul a'mali afdal? As-sabru was-samahatu wa husnul khuluq. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam innallaha jawadun yuhibbul jud wa yuhibbu ma'aliyal akhlaq wa yakrahu safaha. Wa qala Anas inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yus'al 'alal islam syai'an illa a'ta. Wa atahu rajulun fas'alahu fa'amara lahu bisa'in kathirin baina jabalaini min sa'is sadaqah. Faraja'a ila qaumi faqala ya qaumu aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'a man la yakhafu al-faqr. Melanjutkan kajian dalam kitab Qabasun Nuril Mubin min Ihya'i Ulumiddin. Setelah kemarin kita sama-sama mengambil ilmu daripada Al-Imam Al-Ghazali tentang bagaimana cara memangkas sifat rakus dalam hati, yang kemarin beliau menjelaskan ada 5 cara, dan saat ini beliau Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya dan juga yang diringkas Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid dalam kitab Qabasun Nuril Mubin ini menjelaskan tentang keutamaan as-sakha, keutamaan daripada sifat dermawan. Huwa min akhlaqil anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Sifat dermawan itu adalah sifatnya para anbiya, sifatnya para nabi alaihimus salatu wassalam. Wa huwa min usulin najati, dan kedermawanan itu adalah pangkal daripada keselamatan. Dari 2 definisi ini tentang keutamaan berderma, keutamaan berbagi, keutamaan bersedekah atau berinfak, sudah cukup untuk menjadikan sifat sakha adalah sifat yang mulia. Karena tidak mungkin ada satu sifat yang dimiliki oleh para nabi kecuali itu sifat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua daripada sifat atau semua daripada para nabi pasti memiliki sifat sakha. Tidak ada satupun nabi yang diriwayatkan memiliki sifat pelit, tidak ada. Tidak ada satupun nabi yang tidak gemar berbagi, tidak ada. Semua para nabi itu punya kebiasaan suka berderma, suka berinfak, suka bersedekah. Wa huwa min usulin najati, dan orang yang ahli sedekah, orang yang suka berbagi, orang yang suka berinfak, maka itulah cara Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan keselamatan kepada hamba, yaitu dengan wasilah memperbanyak sedekah.
selamat di dunia, selamat di akhirat. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan dalam hadisnya, ittaqun nar walau bisikki tamrah. Jauhi neraka walaupun hanya dengan separuh kurma. Yang artinya sedekah sedikit saja itu bisa menjadikan kita selamat daripada siksa neraka. Kalau sudah seorang hamba dicap oleh Allah Subhanahu wa taala selamat daripada siksa neraka, maka pasti dia akan selamat daripada siksa kubur. Kalau sudah seorang hamba dikatakan selamat daripada siksa neraka, otomatis Allah akan menjaga dia dari perbuatan-perbuatan ahli neraka selama dia hidup di dunia. Sehingga layak Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasannya sedekah atau berbagi itu adalah usulun najah, pangkal daripada keselamatan. Karena orang yang ahli sedekah pasti dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Wa an Jabir radhiyallahu taala anhu, qala beliau berkata, gila ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amalan apakah yang paling afdal? Amalan apakah yang paling baik? Qala, beliau berkata, as-sabru. Yang pertama, amalan yang terbaik itu adalah sabar. Jika kita membahas tentang sabar para hadirin, kenapa dikatakan amalan yang paling terbaik dan dinomorsatukan oleh Nabi? Karena tidak ada satupun daripada ibadah yang tidak membutuhkan kesabaran. Mau sholat butuh sabar, mau haji butuh sabar. Sabar melawan hawa nafsu. Di saat kita sudah mulai menyiapkan daripada lebihan rezeki yang Allah berikan kepada kita untuk berangkat haji, mulailah banyak godaan daripada hawa nafsu dan setan yang mencoba untuk mengiming-imingi kita terkait dengan perkara-perkara dunia supaya kita tidak jadi berangkat haji. Sudah, jangan kau gunakan uangmu untuk daftar haji, jangan kau gunakan uangmu untuk berangkat haji. Ini loh, ada mobil keluaran baru, ini loh, ada motor keluaran baru, ini loh, ada rumah yang murah dengan fasilitas yang luar biasa, ada tanah dijual murah. Sudah, lebih baik kau gunakan untuk itu saja. Urusan haji kapan-kapan, kan bisa tahun depan daftarnya, bisa 2 tahun lagi, bisa 3 tahun lagi. Sehingga tidak ada satupun ibadah yang tidak butuh sabar. Di majelis semacam ini pun juga seperti itu, butuh sabar. Duduk di majelis butuh sabar. Apalagi kalau majelisnya subuh ngeten, waduh, sabarnya kudu gede, nggih. Ngantuk luar biasa, nggih. Majelis subuh niku ngantuk. Malam nggih ngantuk. Sing ra ngantuk kapan kira-kira? Napa awan kira-kira nggih nyoba nggih. Mangke damel rutinan bar zuhur nggih. Kira-kira enten sedikit mboten kira-kira. Subuhan seperti ini ngantuk. Ada yang mungkin semalam kerja, ada yang mungkin semalam juga ada aktivitas sehingga capek, tapi subuh tetap istiqomah hadir di majelis. Kalau dikatakan capek, ya memang dunia ini tempatnya kita capek. Siapa yang capek di dunia nanti akan istirahat di akhirat. Itu motivasi Abuya Lahib Hasan bin Ahmad Baharun kepada putra-putranya dan juga kepada para santrinya. Siapa yang capek di dunia, maka nanti dia akan istirahat di akhirat. Siapa yang capek ibadah, capek hadir majelis, capek
memenuhi daripada semua kewajipan-kewajipan yang Allah wajibkan kepada kita, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Capek dalam segi apapun, capek tenaga, capek pikiran. Yang kita gunakan semuanya, apa yang Allah berikan ini semata-mata hanya untuk Allah, sehingga kita lelah hanya untuk Allah. Kerja kita untuk Allah, pikiran kita untuk Allah, kita duduk di tempat-tempat mulia pun untuk Allah, perjuangan kita semuanya untuk Allah. Maka di saat kita merasakan capek, semakin Allah siapkan tempat yang indah nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadir di majelis pun butuh sabar, karena godaannya pun berat, besar. Bukan godaan setan para hadirin, karena di masjid itu tidak ada setan. Masjid itu rumahnya Allah, yang setan tidak akan berani masuk ke dalam rumah Allah dan mengganggu orang-orang yang berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika ada perbuatan-perbuatan yang menyalahi aturan Allah, yang menyalahi aturan syariat yang terjadi di dalam masjid, itu bukan karena godaan setan, tapi karena dorongan hawa nafsu yang kotor. Mana lebih buruk, hawa nafsu atau setan? Hawa nafsu lebih buruk. Hawa nafsu manusia itu musuh paling utamanya manusia. A'da, paling beratnya musuh manusia ini bukan setan, tapi hawa nafsunya sendiri. Melawan hawa nafsu juga butuh sabar. Semalam ada beberapa teman-teman yang ikut majlisan pulang malam ya. Tadi malam jam berapa sampai rumah teman-teman? Ada yang sampai jam 12 ya. Mungkin yang jauh-jauh ada yang sampai jam 1 ya. Ada mungkin yang tidak tidur sampai sambung subuh ini. Luar biasa ya. Butuh sabar. Semuanya ibadah dan apapun yang berkaitan dengan kebaikan dan menghindari kemaksiatan dibutuhkan kesabaran. Oleh karenanya Nabi di saat menjelaskan apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang sabar, Nabi cukup menyebutkan satu perkataan yang singkat tapi mencakup seluruhnya. Apa kata Nabi kita Muhammad? As-sabru sawabuhul jannah. Sabar itu balasannya surga. Karena saking mulianya sabar sampai dipersingkat, yang tentunya tidaklah Nabi ucapkan 3 kata ini as-sabru sawabuhul jannah, kecuali Nabi ingin menjelaskan bahwasannya besarnya pahala orang-orang yang sabar dalam menjalankan satu perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah tidak tertandingi. Kemudian yang kedua, as-samahah. Termasuk sifat atau amalan yang paling afdal adalah samahah, punya hati yang mudah untuk memaklumi dan memaafkan daripada keburukan-keburukan orang yang berbuat buruk kepada kita. Jadi kalau ada orang yang jahat, orang yang zalim, orang yang menyakiti kita, selesaikan dengan baik, kemudian jangan tanamkan sifat dendam dalam hati. Atau doakan mereka. Jika kita tidak mau melawan hawa nafsu ini, maka terus hawa nafsu ini akan mendorong kita ke dalam kesesatan. Karena dari sifat benci akan muncul menggunjing. Dari sifat benci akan muncul dengki. Dari sifat benci akan muncul fitnah dan lain-lainnya. Oleh karenanya hati yang bersih dan mudah maafkan akan nyaman dan tenang dimanapun mereka berada, walaupun mereka hidup di tengah-tengah ribuan para musuh. Tapi kalau kita punya hati mudah maafkan, maka pasti kita akan merasa tenang. Karena tidak ada satupun manusia yang tidak mendapatkan gangguan daripada manusia yang lainnya.
Ada kata Abuya Laif Hasan bin Ahmad Baharun, ada beberapa hal yang tidak bisa kita hindari di dunia ini. Yang pertama adalah kematian. Yang kedua adalah omongan orang. Mau kita baiknya luar biasa, akan tetap ada orang yang bakal tidak suka kepada kita. Sehingga kita yang harus tahu diri, kita yang harus menyiapkan hati, karena tidak semua orang bisa mencintai kita sebagaimana kita tidak bisa mencintai semua orang. Maka sama, orang lain pun juga tidak bisa mencintai kita. Ada yang tidak cinta kepada kita tapi dia tidak benci. Ada yang tidak cinta kepada kita tapi dia benci dengan kita. Yang terkadang kebenciannya pun tidak berdasar. Ya begitulah manusia. Sehingga kalau kita hidup mengikuti apa yang dikatakan oleh manusia, tidak akan ada selesainya. Kita lakukan A, dianggap salah, harusnya B. Nanti kita lakukan B, dianggap salah, harusnya A. Begitulah manusia, tidak akan ada selesainya. Apalagi jika yang menyampaikan daripada omongan-omongan buruk itu adalah orang-orang yang dengki. Sampai Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, atau kita kenal dengan Imam Syafi'i, beliau mengatakan di dalam syairnya, kullul adawati katurja mawaddatuha illa adawata man adaka an hasadi. Semua permusuhan itu masih bisa diharapkan kedamaiannya. Semua permusuhan itu masih dimungkinkan untuk ditanamkan kedamaian di antara keduanya. Jadi kalau misal ada dua orang yang bermusuhan, maka ada kemungkinan permusuhannya itu tidak akan selama-lamanya. Oh, mungkin subhanallah ada seorang hamba Allah yang menjadi juru damai. Sebagaimana dikatakan, menjadi juru damai itu pahalanya besar. Bahkan sampai berbohong bagi orang yang menjadi juru damai itu diperbolehkan. Bohong itu dosa. Dan orang yang sudah berbohong sekali, dia akan terbiasa berbohong. Orang yang suka berbohong itu tidak hanya dia membohongi orang lain, tapi dia juga mencoba untuk membohongi Allah, sedangkan Allah itu Maha mengetahui. Seakan-akan orang yang berbohong ini, seakan-akan dia tidak sadar atau dia tidak yakin kalau apa yang dia lakukan ini tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Juru damai diperbolehkan untuk berbohong jika memang itulah satu-satunya cara yang bisa mendamaikan dua orang yang saling bermusuhan. Ada tetangga kanan kiri saling musuhan. Kita yang tinggal di tengah-tengah kepingin mendamaikan keduanya. Sehingga kita pergi ke pasar, kita beli buah-buahan. Kita beli jeruk 2 kilo, dengan kita pisah 1 kilo 1 kilo. Yang 1 kilo kita berikan kepada tetangga yang kanan. Kita katakan, ini Pak, titipan dari tetangga yang kiri. Yang 1 kilo kita berikan kepada tetangga yang kiri, kita bilang, ini Pak, titipan dari tetangga yang kanan. Padahal ini semuanya kita yang beli. Tapi kita atasnamakan orang lain yang mereka saling bermusuhan. Gara-gara hadiah yang kita berikan dengan kita berbohong menyebut nama daripada ini yang memberi adalah fulan bin fulan dan ini yang memberi adalah fulan bin fulan, akhirnya keduanya jadi damai, kita mendapatkan pahala yang besar. Dan kebohongan itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada dampak positif yang begitu luar biasa. Tapi ada permusuhan para hadirin yang kata Imam Syafi'i itu tidak akan pernah selesai kecuali hanya dengan satu cara, yaitu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Permusuhan atas apa itu? Permusuhan
yang didasari dengan sifat dengki. Kullul adawati qad turja mawaddatuha, semua permusuhan masih bisa diharapkan kedamaiannya, masih bisa dipecahkan sehingga akan yang tadinya bermusuhan saling benci akan menjadi saling mencintai, kecuali permusuhan yang didasari karena kedengkian. Kalau sudah karena kedengkian, tidak akan ada selesainya permusuhan itu. Nah, sehingga ada mungkin orang-orang di luar itu yang mereka memusuhi kita bukan karena kita berbuat kesalahan, tapi karena adanya kedengkian. Atau mungkin itu juga terjadi dalam diri kita. Maka perlunya dipangkas itu kedengkian, supaya penyakit-penyakit yang lainnya pun juga mudah untuk kita pangkas. Sama seperti halnya orang yang berobat, ya. Kalau dia merasakan ada rasa sakit di dalam perutnya misalnya, kemudian dia minumi obat mah, sampai obat mahnya habis, ternyata sakitnya belum sembuh. Kalau orang yang cerdas, maka dia akan berpikir, jangan-jangan ini bukan mah. Yang biasanya saya minum obat mah ini cocok, kok ini tidak cocok ya. Sehingga di saat dia sadari itu, dia akan periksa. Tidak bisa kita menyembuhkan atau kita menghentikan rasa sakit yang ada di perut kita kalau kita tidak tahu ini penyakitnya apa sih ini. Yang biasanya dahulu kita sakit mah, kita beri obat mah yang memang sudah biasa kita konsumsi, biasanya sekali konsumsi langsung sembuh misalnya. Tapi ini sudah berkali-kali sampai habis banyak obat mah yang cocok yang biasa kita konsumsi, ternyata belum disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus tahu ini penyebabnya sakit yang rasanya sama seperti mah ini, apa sih penyebabnya itu? Nah, sama kebencian, kedengkian itu adalah penyakit hati yang saling sambung satu sama yang lainnya. Terkadang karena dengki tumbuh kebencian, terkadang karena benci tumbuh kedengkian. Sehingga kalau ada kedengkian dalam hati kita, pasti akan ada kebencian dalam hati. Maka harus dipangkas. Didasari atas apa pertama kali kita muncul kedengkian kepada orang lain itu? Karena adanya kebencian. Karena dia pernah berbuat zalim kepada saya, berbuat zalim kepada kita, akhirnya kita benci dengan dia. Di saat kita benci dengan dia, kita tidak senang melihat dia senang. Maka itulah kedengkian. Berarti yang perlu dipangkas terlebih dahulu adalah kebencian kita. Barulah kedengkian itu akan terpangkas dengan sendirinya. Kalau misal tidak ada perbuatan zalim yang dia lakukan kepada kita, kok ternyata kita melihat dia senang tidak suka, berarti kedengkianlah yang timbul pertama kali dalam hati. Begitu melihat orang yang tidak kita sukai ini selalu mendapatkan nikmat, semakin banyak nikmat yang dia peroleh, semakin kita dengki dengannya. Semakin dia tampakkan nikmat itu di hadapan kita, semakin kita benci dengannya. Maka yang harus dipangkas dulu adalah kedengkiannya. Nah, begitulah cara kita mengobati hati ini, para hadirin. Nah, sehingga begitulah di saat kita hidup dengan manusia, pasti akan ada orang-orang yang membenci kita. Sehingga tidak perlu Anda capek-capek mikiri apa yang dikatakan oleh orang. Cukup Anda jelaskan mana yang hak, kemudian selesai itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu Anda pusingkan orang-orang yang selalu mencaci, menzalimi, memfitnah, menggunjing dan lain-lainnya, karena manusia tidak akan lepas daripada omongan orang lain atau manusia yang lainnya. Kemudian yang ketiga, afdalul a'mal ay husnul khuluq, akhlak yang mulia. Paling baiknya amal itu adalah akhlak yang mulia. Termasuk akhlak yang mulia itu adalah sakha. Termasuk akhlak yang mulia itu adalah dermawan.
Sehingga banyak di antara mereka para wali-wali Allah yang mereka mendapatkan derajat yang tinggi karena sakha'nya mereka, karena dermawannya mereka. Termasuk Al-Imam Al-Qutbul Mali Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yang maulidnya setiap kita kelilingan di malam hari kita baca, itu dikenal dengan sakha'nya, dikenal dengan dermawannya, dengan kebaikannya dan suka berbagi. Nah, mungkin kisah yang sering saya bawakan tentang seorang ayah yang butuh uang untuk menikahkan putrinya, sedangkan pekerjaan yang dia lakukan tidak cukup untuk membiayai pernikahan putrinya. Dia cari hutang sana kemari, tidak ada yang mau menghutangi. Sampai akhirnya si bapak ini dapat info bahwasannya ada orang yang suka membantu orang lain. Coba kamu datang Pak ke sana. Siapa tahu beliau ini mau meminjamkan uangnya untuk acara pernikahan putrimu. Yaitu yang dimaksud adalah Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Dan Habib Ali itu bukan orang yang sangat kaya, bukan. Orang yang biasa. Bukan fakir sekali, juga bukan kaya sekali. Normal biasa. Si bapak yang ingin menikahkan putrinya ini dengar kabar kalau Habib Ali itu adalah orang yang dermawan, suka membantu. Datanglah beliau ke rumah Habib Ali bertamu, dan itu luar kota saat itu. Si bapak ini datang jauh-jauh ke rumah Habib Ali yang perjalanannya seperti perjalanan yang menempuh jarak yang lama. Begitu sampai ke rumah Habib Ali, beliau ketok pintu dan mengucapkan salam dan berjumpa dengan Habib Ali, disampaikan hajatnya, dan Habib Ali katakan, "Ya Allah, kebetulan sekali kau datang di saat aku tidak pegang uang. Aku tidak punya uang. Seandainya aku punya, pasti aku akan pinjamkan. Tapi juga aku punya kebiasaan, siapapun yang datang ke rumahku untuk meminta pertolongan, meminta bantuan, aku tidak akan pernah membiarkan mereka pulang dengan tangan kosong. Sehingga begini saja, wahai saudaraku, aku berikan kepadamu waktu. Saat ini aku tidak punya uang, aku hanya bisa memberi kepadamu waktu. Berikan aku waktu kira-kira 2-3 hari, kemudian nanti kau kembali lagi ke sini." Kemudian si bapak ini bilang, "Ya Habib, saya ini datang dari kota yang jauh. Kalau saya harus kembali lagi dalam waktu yang singkat, otomatis juga butuh biaya itu pun tidak ada. Kalau saya harus menyewa tempat istirahat di kota ini pun juga biaya pun juga tidak cukup." Akhirnya si tamu ini, si bapak ini berkata kepada Habib Ali, "Ya Habib, itu di pojokan rumahmu itu saya lihat ada gulungan karpet yang bagus. Bolehkah karpet itu saya pinjam, tapi untuk saya jual, dan nanti saya akan ganti uangnya?" Kemudian Habib Ali katakan, "Oh ya sudah, bawalah karpetnya. Tidak usah pinjam. Bawalah karpetnya, aku hadiahkan untukmu, juallah di pasar, berapapun hasilnya, semoga cukup untuk membantu pernikahan putrimu." Senang sekali nih bapak. Bukan hutang, tapi dapat bantuan, dapat hadiah dari Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Akhirnya dengan senang hati si bapak itu bawa karpet yang tebal, karpet yang bagus. Yang saking bagusnya karpet ini sama Habib Ali adalah karpet yang dijadikan karpet kesukaannya,
yang hanya digelar di saat ada tamu-tamu mulia. Jadi tidak dibuat sembarangan, tidak digelar di saat santai, tidak. Hanya untuk kalau ada tamu mulia baru digelar sama Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi karpetnya. Tapi karena beliau tidak cinta dengan dunia, beliau berikan. Sehingga itulah yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan kalian bisa mendapatkan albir, kebaikan, kecuali kalian bisa menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Kemudian dibawalah karpet itu sama si bapak ini ke pasar untuk dijual. Dibuka karpet di pasar, banyak orang yang melihat dan banyak orang yang terkesima dengan karpet indahnya milik Habib Ali ini. Akhirnya banyak orang yang berebut, para hadirin. Sampai seperti halnya karpet ini yang niatnya hanya sekedar untuk dijual, akhirnya malah dilelang. Siapakah yang terbesar, harganya dialah yang akan membeli karpet ini. Subhanallah, di saat lelang berjalan, saya sekian, ada seorang yang kaya raya yang dia juga kagum dan suka dengan karpet itu, sehingga dia keluarkan uang yang besar untuk membeli karpet tersebut dan dialah pemenang lelang. Akhirnya karpet ini milik orang yang kaya tadi. Begitu dibeli sama si kaya ini, di perjalanan orang yang kaya ini mikir, bawa karpetnya mau pulang ke rumah itu mikir, ini karpet kalau dipajang di rumah saya terlalu indah, terlalu bagus. Sedangkan saya jarang menerima tamu-tamu mulia. Sedangkan karpet yang harusnya model seperti ini hanya khusus untuk tamu-tamu mulia saja. Dan di tempat kami, di kota kami ini, orang yang paling banyak menerima tamu-tamu agung, tamu-tamu mulia adalah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Sudahlah, ini karpet yang bagus ini tidak cocok dipasang di rumah saya. Ini cocoknya dipasang di rumahnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Akhirnya si kaya ini tadi yang beli karpet dari bapak yang mau menikahkan putrinya, yang dapat hadiah karpet dari Habib Ali, si kaya pergi ke rumah Habib Ali. Assalamualaikum ya Habib, ini saya mau ngasih hadiah untuk antum Beb. Ini tadi ana beli karpet di pasar. Saya pikir-pikir di rumah ini jarang ketamuan tamu-tamu yang agung, tamu-tamu mulia, sehingga karpet ini terlalu berlebihan untuk saya. Sedangkan engkau sering menerima tamu-tamu yang mulia, tamu-tamu para ulama, para pewaris-pewaris Nabi, sehingga mungkin ini karpet cocok untuk menyambut mereka tamu-tamu mulia di rumah antum. Sudah, ini karpet saya hadiahkan untuk panjenengan. Ternyata apa? Ini karpet, kata Habib Ali, subhanallah, tadi karpet ini dihadiahkan untuk orang lain, malah kembali lagi ke rumah Habib Ali. Coba, yang namanya rezeki Allah yang ngatur. Si bapak yang tadi jual karpet dan dibeli oleh orang kaya ini pun pulang ke kotanya tempat dia tinggal. Dilaksanakanlah acara pernikahan putrinya sampai semuanya selesai. Tidak ada daripada pernikahan tersebut yang dibeli atau dipesan daripada uang yang menghutang, tidak ada. Semuanya dilunasi dan lancar acaranya karena hasil jual karpetnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Begitu acara pernikahan selesai, dia datang, si bapak ini tadi datang sekeluarga silaturahim ke rumahnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi untuk apa? Berterima kasih kepada beliau. Sebab sedekah karpet yang beliau berikan kepada bapak ini menjadikan acaranya semua berjalan lancar. Sampai di rumah Habib Ali, begitu dipersilahkan masuk sama Habib Ali, belum ngomong apa-apa, si bapak ini sudah terkejut. Dan dia berkata, ya Habib, loh karpetnya kok kembali di pojokan? Karpetnya kok bisa kembali di pojokan? Kata Habib Ali, Allah yang ngirim. Aku berikan karpet itu untukmu,
tapi ternyata Allah masih menginginkan karpet itu menjadi milikku, sehingga Allah kembalikan lagi karpetnya ke sini. Nah, ini indahnya bagaimana cara Allah mengatur daripada apa yang masih menjadi milik hambanya tidak akan pernah jauh dan tidak akan pernah hilang. Nah, ini luar biasanya Raib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dan begitulah Rasulullah SAW, sebagaimana tadi dikatakan bahwasannya sifat sakha, sifat dermawan itu adalah sifatnya para nabi, itu juga ada dalam diri Nabi kita Muhammad, dan bahkan paling dermawannya para nabi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita ingin mengatakan secara keseluruhan, manusia yang paling dermawan, manusia yang paling tidak pelit adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW beliau mengatakan, innallaha jawadun, Allah itu maha dermawan. Yuhibbul jud, dan Allah suka dengan kedermawanan. Wa yuhibbu ma'aliyal akhlak, dan Allah suka dengan akhlak yang baik. Wa yakrah, dan Allah tidak suka dengan orang-orang yang berakhlak buruk. Jadi Allah itu maha dermawan, Allah itu maha baik, Allah itu maha memberi. Maka jadilah kamu orang yang suka memberi agar Allah cinta kepadamu. Wagala Anas, dan itu tidak hanya sekedar teori Nabi ucapkan, tapi juga Nabi praktekkan. Yaitu yang diceritakan oleh Sayyidina Anas bin Malik, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yus'al 'alal Islam syai'an illa a'tah. Nabi itu tidaklah diminta sesuatu darinya untuk perjuangan dakwah Islam kecuali pasti Nabi beri. Jadi kalau ada program dakwah, program kemuliaan, Nabi itu tidak nunggu diminta, Nabi langsung memberi. Kalau seandainya Nabi dengar ada program, pasti Nabi yang pertama kali memulainya. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kadang ini ada orang kalau tidak diberikan informasi, kalau tidak diajak, tidak memberi. Kadang kalau diajak malah banyak alasan. Kadang misal datang pengurus program dakwah atau datang pengurus masjid ke rumah, menyampaikan kalau masjid akan direnovasi, membutuhkan dana sekian, Pak, membutuhkan dana sekian, Bu, mungkin dari panjenengan ingin ikut andil dalam program renovasi masjid. Oh, kadang sudah dikasih informasi gini, ini program kemuliaan, bukan masjid yang butuh dengan harta kita, tapi kita yang butuh dengan masjid. Bukan program-program dakwah yang butuh dengan kita, tapi kita yang butuh dengan program dakwah itu. Seandainya Anda tidak menyumbang daripada program-program dakwahnya Nabi Muhammad SAW, pasti selagi program itu diniatkan lillahi ta'ala, tidak ada satupun program dakwah yang tidak akan ditolong oleh Allah. Pasti semuanya akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika niatnya hanya lillahi ta'ala. Cuman adakah di antara pertolongan Allah yang Allah kirim kepada mereka para ulama-ulama melalui program-program dakwah mereka ini, yang Allah kirimkan dengan wasilah manusia-manusia, adakah di antara wasilah itu adalah kita? Masjid ini dibangun butuh biaya banyak dulu. Sebagaimana kami dengar, katanya dulu tidak sebesar ini masjidnya, kemudian dibangun total segini besarnya, butuh biaya banyak. Apakah di saat membangun masjid ini, kemudian mereka para panitia langsung minta sama Allah, ya Allah kirimkan pejuang ikhlas ahli surga untuk mencukupi seluruh pembangunan masjid ini, langsung tiba-tiba hujan duit di Karangrejo? Apakah seperti itu? Tidak. Allah mengabulkannya dengan Allah kirimkan perantara-perantaranya.
orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang dermawan, yang berbondong-bondong menyumbang ke masjid ini, berinfak di masjid ini sehingga terwujudlah masjid yang besar seperti ini. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, di saat ada program-program dakwah yang semacam itu, akankah diri kita atau adakah diri kita masuk dalam kategori mereka yang dijadikan perantara-perantara Allah Subhanahu wa taala? Yaitu orang-orang yang dermawan, orang-orang yang ahli infak. Nah, sehingga Nabi Muhammad, kata Sayyidina Anas bin Malik, kalau ada program-program dakwah Islam itu Nabi selalu yang paling pertama. Nabi tidak pernah menolak sama sekali. Wa atahu rajulun, dan kata Sayyidina Anas, pernah satu hari Nabi itu didatangi oleh seorang orang kafir, bukan orang muslim. Fas'alahu, kemudian orang ini seorang yang di luar Islam, yang dia miskin. Kemudian orang ini minta kepada Nabi kita Muhammad SAW, meminta bantuan, meminta pertolongan. Fa'amarahu bisya'in katsir. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kepada para sahabat yang berkhidmah kepada beliau seperti Anas bin Malik dan kawan-kawannya untuk memberikan kepada tamu ini, orang ini, sa'in katsir baina jabalain. Berikan kepadanya, wahai Anas atau wahai sahabatku, kepada tamuku ini kambing-kambingku yang ada di lembah itu. Oh, kambingnya bukan satu orang hadirin. Lembah itu adalah, ya kalau jenengan tahu lembah, ya lembah itu antara satu bukit dengan bukit yang lain ya. Ada cekungan di bawahnya. Nah, itu Nabi Muhammad punya kambing yang memenuhi lembah itu. Apa kata Nabi Muhammad? Berikan kambingku semuanya kepadanya. Berikan kambingku semuanya kepadanya. Ada orang miskin datang kepada Nabi Muhammad minta bantuan, Nabi kasih kambing satu lembah, bukan satu ekor, yang mungkin puluhan atau mungkin ratusan. Diberikan semuanya sama Nabi kita Muhammad SAW. Faraja ila qaumih. Kemudian orang ini, orang miskin yang kafir ini kembali kepada kaumnya, ke kabilahnya. Fagala, kemudian dia berteriak dan berkata kepada kelompoknya, kaum-kaumnya itu yang tinggal di desanya, ya qaum aslimu, wahai warga yang tinggal di desa ini, ayo kita bondong-bondong masuk Islam. Kenapa? Fa inna Muhammadan yu'ti ata'a man la yakhaful faqah. Karena Muhammad adalah orang yang kalau memberi tidak pernah takut miskin. Nah, kebetulan di saat itu mereka orang-orang kafir itu meyakini tidak ada satupun nabi dari zaman-zaman dahulu, dari Nabi Adam sampai Nabi Musa sampai Nabi Isa, sehingga yang di saat itu mereka masih mengimani nabi-nabi terdahulu, tidak ada satupun nabi yang takut jatuh miskin, tidak ada. Sehingga begitu Nabi Muhammad memberikan kambing yang begitu banyak, kambing yang memenuhi satu lembah itu kepada mereka, orang ini pun mengatakan kepada warganya, ayo wahai kaumku, segeralah masuk Islam. Karena Muhammad ini benar-benar nabi. Karena Muhammad memberi kepadaku sebagaimana pemberian orang yang tidak takut dengan kefakiran. Jadi ini yang perlu kita contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ngasih itu tidak nanggung Nabi Muhammad. Kalau kita ngasih itu ya, kadang seenaknya hati. Oh, yang penting ikhlas, yang penting ikhlas ya. Tapi jangan jadikan alasan yang penting ikhlas itu untuk menutupi kepelitan kita. Jadi pelit tidaknya kita itu bukan diukur dengan kita memberi atau tidak. Kadang ada orang itu dikatakan pelit di saat dia mampu memberi yang banyak tapi dia tahan. Maka juga sama dikatakan ya, orang yang pelit, yang
tidak kaya kalau sedekah luar biasa. Yang kaya sedekahnya malah di bawah daripada sedekah orang yang tidak kaya. Kenapa takut miskin? Rata-rata orang yang kalau sedekah masih mikir adalah orang yang takut miskin, takut jatuh miskin. Padahal Al-Imam Ali itu pernah mengatakan, yang juga dihadirkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya, "Idza aqbalat 'alaika dunya fa'anfiq minha." Kalau kamu dimudahkan urusan duniamu, kata Sayyidina Ali, berinfaklah. Kalau Allah mudahkan urusan duniamu, berinfaklah, sedekahlah, bantu orang. Jadilah kamu pejuang dakwahnya Nabi, bantu program-program dakwah dimanapun itu, di pondok pesantren manapun itu, selagi akidahnya sama dengan kita ahli sunnah wal jamaah, yuk kita dukung. Anfiq minha. Kemudian apa kata beliau? Wa idza adbarat, dan jika urusan duniamu sulit, dan jika urusan duniamu sulit, fa anfiq minha, tetaplah berinfak. Di saat Allah mudahkan rezekimu, berinfaklah. Di saat Allah belum mudahkan rezekimu, juga berinfaklah. Kenapa? Karena di saat Allah mudahkan rezeki kita dan kita berinfak, maka kata Al-Imam Ali karamallahu wajhah, fa innaha la tafna, karena dunia atau harta yang kau keluarkan untuk kebaikan tidak akan pernah habis. Mana qasamalun min sadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad, tidak akan pernah habis harta dengan sedekah, bahkan bertambah, bertambah dan bertambah. Wa idza adbarat, dan di saat dunia itu menjauh dari kita, di saat keuangan kita sulit, anfiq minha, berinfaklah kamu. Kenapa? Agar kefakiranmu tidak terus ada dalam kehidupan dirimu. Sehingga termasuk cara untuk mengusir daripada kefakiran itu adalah dengan berinfak. Apa Bib yang saya infakkan? Itu pernah terjadi di zaman Nabi. Ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dahaba ahli dusur bil ujur." Kalau yang kaya, mereka bisa punya pahala banyak. Karena apa? Mereka yang kaya di saat sholat, kami pun juga sholat. Yang kaya bisa puasa, kami pun juga puasa. Yang kaya bisa haji, kami pun juga haji. Ini zamannya Nabi, dan tinggal di kota Makkah dan Madinah yang dekat dengan Ka'bah, sehingga haji zaman dulu tidak seperti haji kita yang tinggal jauh ya. Haji di zaman itu dengan sahabat hajinya tidak seperti kita yang butuh biaya besar. Mereka bisa berjamaah, kami pun juga bisa berjamaah. Mereka bisa puasa, menjalankan sholat sunnah, kami pun juga bisa menjalankan. Tapi ya Rasulullah, di saat mereka yang kaya bisa sedekah, kami yang miskin tidak bisa sedekah. Apa kata Muhammad? Bisa. Tidak ada satupun yang tidak bisa sedekah. Bisa. Cuman terkadang kita ini terlalu banyak memikirkan sesuatu yang melebihi daripada daya kemampuan kita, sehingga ada yang harusnya kita mampu tapi tidak kita berikan. Apa kata Muhammad? Engkau dianggap sedekah walau bisyarbati ma'in, walaupun hanya seteguk air yang kau berikan kepada orang lain, kau dicatat sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Sayyidina Ali, kalau kita wa idza adbarat alaika dunya, kalau dunia berpaling darimu, artinya dalam keadaan kamu sulit, urusan keuanganmu sulit, maka anfiq minha, tetap berinfaklah. Maka dengan infak yang kau lakukan di saat keadaanmu sulit, justru itu akan mengangkat kesulitanmu, justru itu akan mengangkat kemiskinanmu, akan mengangkat kefakiranmu. Maka mari para hadirin, tanamkan sifat sakha dalam hati, mudah berbagi, jangan jadi orang yang pelit, karena orang yang pelit itu tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada ahli surganya Allah yang Allah masukkan mereka ke dalam surga sedangkan mereka punya sifat pelit. Orang yang ahli ibadah, orang yang salatnya luar biasa, tahajudnya luar biasa, hajinya luar biasa, tapi kalau dia pelit tetap akan mampir ke neraka dulu baru nanti masuk ke surga.
Selagi masih ada sifat pelit, maka Allah tidak akan biarkan mereka langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sahabat saja Abdurrahman bin Auf, Nabi Muhammad katakan kepada mereka para sahabat ini, semua sahabatku akan masuk surga dengan berlari kecuali engkau wahai Abdurrahman. Padahal Abdurrahman ini bukan orang yang pelit, cuman karena saking banyaknya hartanya Abdurrahman sampai Nabi katakan, kecuali engkau wahai Abdurrahman, kau akan terlambat sendiri masuk surga, tapi terlambat. Kenapa? Karena hisabnya panjang, dunianya banyak, asetnya banyak, uangnya banyak. Dengar masuk surganya terlambat dari sahabat-sahabat yang lainnya. Bergegas itu Abdurrahman bin Auf pulang dan langsung menyedekahkan seluruh hartanya. Dia senangkan orang-orang yang susah. Dia borong itu semua daripada kurma-kurma yang rusak, daripada petani-petani kurma yang gagal panen, semuanya dibeli. Tujuannya hanya untuk menghabiskan hartanya aja. Tapi apa? Janji Allah pasti Allah tepati. Tidak akan habis harta itu jika dikeluarkan untuk kebaikan. Bukan jatuh miskin, tapi malah tambah kaya. Sampai dikatakan oleh para sahabat, setelah Abdurrahman bin Auf melakukan hal itu, sampai bisa dikatakan kalau Abdurrahman itu keluar dari rumahnya, kemudian dia membalik sebuah batu, maka dia akan temukan sesuatu yang berharga di bawah batu tersebut. Saking mudahnya cari uang sebab menjadi ahli sedekah. Dan ini bukti yang sudah cukup sebenarnya untuk memotivasi kita agar tidak memelihara sifat pelit dalam hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memangkas sifat pelit dalam hati kita dan Allah jadikan kita termasuk hamba-hambanya yang dermawan, yang suka berbagi. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.